Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan terbaik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang luar biasa istimewa. Kali ini, kalian tetap belajar bersama Bu Lulu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Kita berdoa dulu ya agar ilmu hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Jadi kali ini kita akan mempelajari tema internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, yakni materinya sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Sebelum itu, Bu Lulu ada beberapa pertanyaan buat kalian. Apa yang akan kalian lakukan saat mendapat suatu nikmat besar yang tidak terduga? Ya, benar sekali. Salah satunya dengan sujud syukur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kalian juga bisa dengan berdoa dan mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur dalam setiap keadaan. Oke, selanjutnya, bagaimana sujud dalam sholat dapat mengajarkan nilai kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, benar sekali. Karena dengan menempatkan dahi, hidung, telapak tangan, dan lutut di tanah, sebuah posisi yang secara fisik menunjukkan ketundukan dan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sujud. Yang pertama ada sujud sahwi, yang kedua ada sujud syukur, dan yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam. Dan hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, seperti ruku, sujud, atau tasyahud awal. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi orang yang terbiasa melakukan qunut. Berikut adalah hadis tentang sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah tasyahud akhir dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashku. Kemudian bangun dari sujud sambil mengucap takbir. Duduk sebentar dengan takbir. Kemudian sujud yang kedua dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashku. Kemudian duduk lalu salam. Sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Dan sebab sujud syukur adalah yang pertama memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah ketika terhindar dari mara bahaya atau bencana. Berikut adalah hadis tentang sujud syukur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Tata cara sujud syukur.
Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat sujud syukur. Yang ketiga, sujud dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali. Dan yang terakhir adalah salam. Sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca, menghafal, mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Berikut ini ada 15 ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Hadis tentang sujud tilawah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud dengan membaca doa. Dan yang kelima, duduk lalu salam. Dan tata cara sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika sholat membaca ayat sajadah lalu bersiap sujud. Yang kedua, melakukan sujud tilawah dengan membaca doa. Yang ketiga, berdiri kembali melanjutkan sholat. Berikut adalah hikmah melakukan sujud. Nah, itu tadi adalah materi tentang internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Semoga dengan mempelajari macam-macam sujud tersebut, kalian dapat menambah ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian materi dari Bu Lulu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.